Selamat sore, Sore. Bapak Mulyanto ya, narasumber kita di channel Argumen Publik. Dia akan menceritakan tentang perjalanan hidup atau riwayat hidup dari Bapak Mulyanto sebagai bos koran pada masanya ya. Bapak Mulyanto datang ke Jakarta itu kira-kira tahun berapa? Apakah masih ingat? Masih. Saya datang ke Jakarta tahun 69. Riwayat hidup saya nih, Ya, dibawa ke Jakarta tahun 69 baru lulus SD. Karena di kondisi orang tua, tadinya adanya saya dibawa ke Jakarta. Karena adanya saya dibawa ke Jakarta, orang tua saya itu pisahan dengan ibu saya. Lantas setelah sudah pisahan, saya dibawa ke Jakarta tahun 69, baru lulus SD dibawa. Saya paling besar. Ada anak 5 lainnya masih kecil-kecil lah. Dibawa orang tua saya lah, orang tua laki bawa ke Jakarta. Saya yang paling besar. Nah, setelah udah dibawa ke Jakarta, bapak saya tuh jualan bubur ayam. Nah, merasa orang tua saya susah karena anaknya banyak di Jakarta, nggak ada yang iniin. Saya yang paling besar. Saya membantu orang tua karena orang tua susah bawa anak 5. Adik-adik saya masih kecil-kecil semua. Nah, saya bantu jualan, istilahnya bantu jualan. Tadinya pertama dagang es lilin karena saya masih kecil kan, dagang es lilin. Pada saat pembongkaran jalan tol Jagorawi baru dibuka, itu baru digusur tuh jalan tol Jagorawi Jakarta Bogor Ciawi. Saya membantu orang tua tuh jualan es lilin. Nah, nanti kalau musim hujan saya nyemir sepatu di terminal Cililitan. Nanti kalau musim hujan saya bantu lagi sama orang tua ngojek payung, ya dapat berapa lah buat bantu adik-adik kita buat jajan, karena saya merasa yang paling besar. Setelah itu saya udah besar, saya pas Ujang udah punya KTP, saya mau baru pindah haluan ngenet oplet. Zamannya yang oplet Mandra itu tuh, ongkos masih 50 perak, itu saya ngenet. Udah punya KTP tuh, ngenet sambil belajar nyupir tuh, sambil ngenet lah. Pokoknya dikasih berapa aja nggak jadi masalah. Yang penting saya merasa inilah, namanya orang nggak mampu, merasa nggak bisa melanjutkan sekolah lagi, terpaksa nggak apa-apa lah. Saya termasuk supaya bisa nyupir. Saya nyupir tuh sambil belajar nyupir. Setelah udah bisa, saya baru bikin SIM, ya kan, karena saya yang paling besar, pengen bantu orang tua karena adik banyak. Terpaksa saya membuat SIM. Habis ngenet merasa udah bisa nyupir, baru saya tuh nyupir oplet jurusan Cisalakan. Ongkos masih 100 perak, 100 rupiah. Duit masih ratusan merah tuh. Masih ratusan merah. Saya nyupir dapat 15.000, nariknya setengah harian 15.000. Ya kan? Paling gede tuh 15.000. Pas saya kumpulin, saya udah kumpul, udah merasa punya simpenan, saya baru berpikir nikah. Setelah nikah saya punya anak tuh, berarti punya beban lagi tuh. Udah adik 4, ya kan, punya istri, punya anak. Akhirnya udah nyupir, saya lompat lagi, udah ngambil angkot, udah bosen. Saya membawa taksi Bluebird tuh. Oh, taksi ya, Mbak ya? Bluebird, taksi Bluebird kalau nggak salah ada kali 7 tahun saya nyupir Bluebird. Lama sekali. Iya, pas udah nyupir taksi Bluebird udah selama 7 tahun. Alhamdulillah ya, sampai punya anak 1.
nyupir Bluebird. Pas gitu Bluebird kok udah sepi nih karena ada monorail itu. Ya tahu Monorail itu katanya, terus ada busway jadi kurang, pendapatannya kurang. Saya akhirnya lari, udah macet, pendapatannya kurang, akhirnya lari saya. Pindah lagi, akhirnya mulai terjun turun, ngojek. Ngindarin macet, akhirnya ngojek. Sambil ngojek, pagi ngojek, keluar pagi, ya kan sore keluar. Pas gitu sambil ngeloper koran. Awal-awalnya tuh ngojek tuh ada tambahan. Ngeloper koran, kalau pagi ngeloper koran digaji 650.000 sebulan. Paginya buat ngeloper koran, sorenya buat ngojek tuh. Lumayan, alhamdulillah anteng lah. Pas gitu lama-lama ada agen yang tutup tuh, agen koran tutup di wilayah UKI. Iya kan, akhirnya udah Pak Mul jangan ngeloper aja sambil nerusin punya saya, ngagenin. Saya bilang. Pas gitu lama-lama tuh seluruh penerbit koran tuh pada percaya. Saya nerusin tuh, akhirnya saya diangkat agen. Iya, di agen koran. Setelah ada angkat agen koran, jatah korannya tuh Royal Republik diangkat agen, media diangkat agen, Top Shore akhirnya tadinya ngeloper jadi diangkat agen. Mantap. Iya kan, alhamdulillah. Kompas diangkat agen, jadi alhamdulillah, jadi semua seluruh penerbit koran pada percaya. Akhirnya saya ngagenin koran. Ngagenin koran itu alhamdulillah anak sampai lulus SMA, SMP, SMA, ya kan, sampai lulus bisa nyekolahin lah saya. Iya. Pas di koran tuh pas ngagenin saya bisa nyekolahin anak lah sampai SMA. Sampai yang pertama sampai kuliah S1 Pak. S1 sampai alhamdulillah sampai lulus S1. Pas anak yang kedua, anak saya tuh kedua, tuh kuliah juga nerusin dari SD, dari TK sampai SD, alhamdulillah bisa biayain. Pada saat di pertengahan baru 6 semester, mulain ada masalah ini nih, internet tuh berita. Jadi koran itu pembacanya jadi sudah mengurangin karena istilahnya yang biasanya masuk ke koran, berita-berita yang masuk ke koran, umumnya ada orang menjual rumah, masuk ke pos kota, jadi mudah mengurangin. Iya kan, akhirnya koran tuh kurang tuh, mainnya lahirnya lama-lama jatahnya makin turun tuh. Jatah dari jatah koran tadinya Top Shore aja sampai 5.000 sehari, 5.000 piece sehari. 5.000 ek habisnya tuh. Koran PR sampai 1.200 dulu seharinya. Awal-awalnya. Pas ada internet jatuh. Jadi jatahnya makin lama makin turun, makin 300, makin 200. Sekarang akhirnya jadi 5 ek. Tadinya 1.200 jadi 5 ek. 5 ek. Iya, di koran pikiran rakyat. Di Top Shore tadinya jatahnya per hari 5.000 jadi 1.200. Turunnya jauh. Karena adanya internet berita-berita online Pak ya. Batora, Kompas, orang jadi turun semua anjlok. Istilahnya buat makan kita atau buat beli bensin kita ngagenin aja kayaknya nggak ke Uber. Aku Uber. Saya masih mikirin karena anak masih ada yang belum selesai, masih 3 semester lagi. Coba kira-kira nyampe nggak nih koran yang sampai anak saya selesai. Kan gitu, sampai selesai. Mudah-mudahan aja sampai selesai. Kalau sampai selesai nanti ya kita buat makan-makan aja nggak jadi masalah, yang penting nggak ada beban lagi ke anak. Tapi alhamdulillah sampai detik ini anak saya sampai tamat S1, jadi dua-duanya S1 semua. Itu ya alhamdulillah dari koran. Iya, itu hasil dari koran ya Pak. Hasil dari perjuangan kita di koran.
ya kan, sampai alhamdulillah udah S1 semua. Anak saya perempuan semua dua-duanya. Tapi sekarang koran udah kolek, istilahnya buat makan sehari-hari aja kayaknya nggak puber, tapi nggak jadi masalah. Yang penting anak saya udah kelar semua. Beban ibaratnya sudah Iya, ini ya beban Pak ya. saya udah tidak ada. Anak alhamdulillah udah pada kerja. Nah, Yang pertama udah kerja, yang sekarang pun udah kerja. Tapi ya. ya kondisi koran ini sekarang memang sudah kolek. Kolab ya, Benar-benar bisa dikatakan kolab Pak ya. Kolek karena jatahnya udah jauh benar sekarang. Nah, sekarang kalau dipikir coba, jatah koran pikiran rakyat cuma 5 X. Untungnya cuma 100 perak kali 5 cuma 500 perak per hari. Republik cuma 9, 100 perak kali 9 cuma 900 perak. Iya Iya kan? Iya. Media sama cuma 7 X. 100 perak cuma 700. Nah, pos kota masih mending, masih ada 200. 210 kali 100 masih mending lah, 20.000 masih Iya. ada. Benar. Iya kan? Tapi di Kompas juga masih ada, yang masih ada duitnya masih di Kompas tuh. Karena apa? Masih ada tabungan. Kalau kita punya setoran sekian, ada tabungannya Rp150 di Kompas, masih ada harapan. Iya. Tapi ngambil kita keuntungan agen paling cuma ngasih ke sub ya, atau ke anak gua. Kalau ngasih ke sub cuma 50 perak keuntungannya. Iya. Tapi kalau pengasong Rp100. Jadi yang masih ada duitnya ya di Kompas. Kalau lainnya udah habis. Nah, kebetulan ini top score-nya udah nutup lagi. Top score udah tutup. Pak? Udah nggak terbit-terbit lagi. Iya. Ya, tadinya saya ada bantuan juga dari top score tuh, bantuan glovernya. Jadi ongkos ngirim masih ada bantuan tadinya. Sekarang di top score udah nutup, udah nggak ada bantuan. Jadi udah sama sekali buat istilahnya ngerokok saya sendiri aja udah nggak obat. Itu. Jadi alhamdulillah anak saya sudah kelar semua. Tapi sekarang koran masih kita jalanin, tapi ya buat kehidupan kita sehari-hari udah nggak ke Uber, apalagi buat mikirin kita makan berdua lah. Istilahnya buat ngerokok sama bensin aja udah habis. Cuman mau apa lagi, saya pikir karena anak udah kelar semua lah, yang penting kita anggap aja ngomong cucu udah. Iya Pak, benar. Iya, begitu kira-kira perjalanan hidup saya tuh. Kalau boleh tahu Pak, dulu waktu masih jadi agen punya anak buah berapa Pak? Wah, anak buah saya dulu waktu masih agen koran, masih jajarannya belum ada internet. Anak buah saya yang loper aja sampai 7 orang. 7 orang? 7 orang digaji dari PR pikiran rakyat aja. Satu orangnya tuh 650.000. Berikut bensin, ada yang loper ke Bekasi, ada yang loper ke jalur Bekasi, ada yang jalur Cilengsi, ada yang jalur Depok, ada yang jalur Pasar Minggu, ada yang jalur ke Pulau Gadung. Iya. Itu ada 7. Itu ngedrop ke yang jual-jualan di ini ya, pangkalan, bukan seperti Yang itu? ngedropnya ya di situ, ngambilnya di lampu merah UKI. Oh iya. Turun dari UKI udah ada jatahnya masing-masing. Oh iya. Makin lama kemudian akhirnya perusahaan makin ditutup, akhirnya ada yang ngedrop jadi satu pakai mobil gitu tuh. Masih ada, cuma di karena mengurangin karena mungkin kondisi koran udah ada online, jadi mengurangin akhirnya ojek ya apa loper-lopernya itu udah ditutup. Diganti armada 1. Jadi untuk mengurangi biaya menurut perusahaan, mengurangi biaya perusahaan. Kalau waktu masih menjadi agen koran yang lumayan terbesar ya, kasar ya, untuk di wilayah Jakarta Timur itu, ada kisah-kisah yang menurut Bapak benar sedih atau kisah bahagia kan ada, kalau bisa tolong diceritakan. Sekarang kalau kisah-kisah di keagenan, koran tuh banyak yang istilahnya yang tidak dibayar aja itu banyak. Apalagi kalau kita tidak mengirim, itu nggak kebayar. Seperti kayak kita ngirim tausuar maunya ke Cilengsi itu, umpamanya perusahaan ya udah nggak kebayar itu. Coba
nggak kebayar dalam 1 minggu itu. Kalau pengen bayar waktunya kita nagih, aturan kita mau nagih jadi nggak ketagih karena korannya belum kirim. Saya mau bayar nanti kalau korannya terbit lagi, kalau korannya tidak terbit lagi nggak mau dibayar. Coba. Nah itu kisah-kisah kita di agenan. Jadi semua agen semua ya banyak yang pada punya utang. Iya. Itu begitu. Dengan alasan ya gitu, yang anak buah saya aja tidak belum bayar, ada yang bulanan belum bayar. Nah, sekarang bapak nggak ngirim lagi, tuh akhirnya nggak kebayar. Ya kalau menurut kisah-kisah keagenan mah ya duit yang ke utang-utang ke sub-subnya ya banyak. Itu penderitaan koran di agen. Nah, sedangkan dari penerbit kan tidak tahu, taunya penerbit ngirim ke agen si A umumnya. Nah kita dikirim lagi ke sub, ya kan, saling lempar ujung-ujungnya ya kayak gitu, patol. Kisah yang menurut Bapak ya kisah yang tak bisa dilupakan apa untuk kisah bahagianya saat menjadi agen koran? Ya kisah-kisah yang dilupakan ya jangan, ya pokoknya kalau tentang keagenan koran itu kan hawanya kan emosi tuh ya, hawanya emosi. Kalau kita nagih nggak dapat hawanya emosi, ya mesti punya kesabaran lah. Jadi kalau kita nggak punya pikiran kesabaran ya itu nimbulnya emosi, nah akhirnya ntar jadi darah tinggi, jadi bikin penyakit aja. Jadi yang mesti kita sabar, jangan dibawa emosi. Soalnya kalau kita yang sudah tahu di lapangan memang seperti itu, penerbit kirim ke kita dikirim lagi, orang itu dibagi lagi ke anak buah. Jadi merembet anak buah katanya belum bayar, belum ditagih bulanannya, agennya belum terima, saya belum bayar, anak buah aja belum bayar. Ya, itu kisah-kisahnya agen itu. Penderitaannya tuh di situ. Makanya ya mesti sabar. Makanya kalau jadi agen kalau tidak mempunyai kesabaran, banyakan yaitu penyakitnya nggak ada lagi karena emosinya tinggi. Jadi banyakan larinya penyakit. Penyakitnya apa? Ya stroke lah, ya telekmungnya karena emosi, bawa emosi. Kayaknya hampir setiap detik tuh emosi. Gitu. Makanya kita jaga jangan sampai lari ke situ. Jaga kesehatan. Ini kan koran memang sudah collab ya dibilang ya untuk saat ini. Ini kedepannya seumpamanya koran benar-benar sudah ditiadakan oleh pemerintah, kira-kira Bapak akan usaha apa atau fokus urus cucu atau bagaimana? Kalau memang koran sih emang sebetulnya sudah benar-benar tutup itu. Soalnya pembacanya itu yang banyakan orang tua. Zaman sekarang tuh pembaca koran itu adanya orang tua atau pensiunan. Orang yang sudah tua, orang yang muda tidak ada. Kalau dulu kan istilahnya mau berangkat ke kantor aja harus ada koran. Benar. Mau baca atau mau naik angkot tuh pasti bawa koran. Kalau sekarang tidak ada. Yang baca koran zaman sekarang itu adalah orang yang sudah pensiun, yang sudah tua. Gitu orang. Jadi kayaknya tidak maju, tidak akan selamanya. Karena apa? Kalau orang tua itu yang baca sudah mati itu gantinya udah didada. Jadi makin lama makin habis. Iya benar. Kan gitu, yang baca sedangkan orang pensiunan, orang udah tua. Pada saat orang tua itu meninggal, itu tidak akan mengambil lagi karena tidak ada gantinya. Iya benar. Makin lama mengurangin lagi, ya lama-lama bisa habis. Bisa habis tuh orang. Tidak akan bisa seterusnya. Bisa habis. Ya nanti kalau memang benar-benar makin lama jatah kita makin habis ya, kalau kira-kira nggak ada penghasilannya ya sudah nggak cukup sama sekali ya terpaksa kita ganti usaha lain lagi, entah dagang warteg, entah apa. Kalau pengen masih mau usaha semampunya kita, sedangkan saya sendiri kan sudah tua juga, ya kan? Iya. Jadi semampunya kita apa nih kemampuan kita nih? Itu sambil ngomong cucu, orang sudah nggak mencukupin, kan begitu, entah dagang warteg, entah dagang apa, kan begitu. Sambil ngomong cucu.
udah kehidupan saya seperti itu. Tapi alhamdulillah riwayat saya tuh emang panas perih dari kecil sampai punya anak dua, punya beban besar. Karena orang tua saya tuh orang tua nggak mampu tadinya. Makanya saya termasuk yang paling besar tuh punya beban besar. Karena bantu orang tua, bantu adik-adik kita kan masih kecil-kecil. Jangan bapak saya sendiri kan dagang bubur ayam, zaman dulu kan belum ada dorongan, masih pikulan. Jakarta tahun 73, 75 itu kan masih Jakarta tuh belum ada dagang bakso pakai gerobak roda. Kan begitu. Masih pikulan. Makanya penderitaan saya tuh dari kecil emang benar-benar susah payah. Itu susah payah benar-benar. Yang penting perjalanan hidup kita, yang penting sampai kemanapun, yang penting asal benar juga akan diberi jalan yang benar, itu aja. Kalau pengen sukses, usaha apapun yang penting tabah, sabar, jangan lihat ke sono kemari. Itu kalau pengen sukses, pengen terlaksana, membuktikan supaya anak-anak supaya ada titelnya lah, jangan sampai kayak bapaknya. Bapaknya sudah nggak bisa sekolah sampai lanjut, ya kan? Kita gimana berusaha sampai supaya anak saya sampai punya titel lah. Benar. Berusaha, ya begitulah. Ya cuman panas perihnya bukan main. Zaman sekarang kan banyak juga yang orang-orang pada pendatang Pak ya, terutama dari kampung yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Banyak sekali. Menurut Bapak atau saran Bapak untuk para perantau itu apa? Ya kalau menurut saran saya, kalau untuk perantau, kalau zaman sekarang kan, kalau dulu masih bisa, kalau zaman sekarang kan kondisi kayak gini. Kondisi sedang mencari uang aja kondisi sudah susah. Jadi ya perlu kesabaran lah. Kalau mau datang ke Jakarta ya harus sabar. Karena kondisi sudah krismon termasuknya, udah susah nyari duit. Ya kan. Kalau memang ada di kampung ya emang mendingan di kampung, usaha di kampung. Lebih baik di kampung, biar petani kayak apa, kalau memang bisa di kampung lebih baik ke kampung, nggak usah merantau lagi. Karena kondisi di sekarang ini lagi susah cari uang, nanti malah punya beban lagi ke Jakarta. Ada mikirin ngontrak, ada mikirin ini, nyari duitnya susah. Jangan dagang di pinggir jalan aja kan susah. Iya kan. Perlu modal besar, harus punya istilahnya biar kecil juga harus punya tempat. Kalau nggak ada tempat kan dan kaki lima udah nggak bisa. Susah. Tuh, jangan kalau bisa ya jangan merantau ke Jakarta. Kalau kondisi seperti ini, kalau memang bisa nyari di kampung, entah tani dapat sehari 25.000 atau 35.000, gedenya 50 masih mendingan di kampung, nggak usah ke Jakarta. Kalau di Jakarta malah bebannya kalau kondisi ini sekarang ini udah besar gitu. Oke Pak. Jadi perlu sabar, prihatin lah. Tahun 2020 nih harus benar-benar prihatin, sabar. Kalau tidak punya kesabaran repot. Harus kembali lagi seperti zaman dahulu. Sabar, harus ngadapin susah payahnya zaman dulu kan, makan jajan aja susah. Nah ini sekarang balik lagi ke zaman dahulu lagi kan gitu. Iya flashback kan? Lagi ya. Tadinya kemarin udah lagi enak, ya nggak bisa ngerok mil. Sekarang lagi nyari duit juga susah. Sekarang apaan aja juga masuk. Tak jarum merah, gudang garam merah, tak jarum coklat masih masuk. Berarti kan kembali lagi seperti zaman dulu lagi. Benar Pak. Kan begitu. Oke. Aturan tadinya jajan, sekarang udah ngurangin jajan. Iya benar. Kan begitu. Karena kondisinya sudah benar-benar prihatin. Oke, Bapak Mulyanto sebagai narasumber, terima kasih atas kisah-kisah dan riwayat hidupnya ya. Semoga membangun semangat untuk insan-insan muda untuk usaha
ya kan, dan berkarya ya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama.